Impact Kids. Halo Sobat Impact Kids, gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama siapkan hati kita ya. Yuk kita berdoa bareng. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang begitu luar biasa yang dapat kami terima dari Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu maha kuasa, Allah yang sangat mengasihi kami, dan Engkau adalah Allah yang menunjukkan damai sejahtera dan sukacita Tuhan kepada kami dalam berbagai situasi. Makasih ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong supaya kami bisa mengerti isi kebenaran firman Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk terus berharap, untuk terus bersandar sama Tuhan, dan untuk terus mengandalkan Tuhan. Kami tidak bisa hidup Tuhan tanpa Engkau dan kami membutuhkan Engkau. Biarlah Engkau yang menolong hidup kami Tuhan. Dan Tuhan kiranya Tuhan yang ampuni setiap kesalahan kami kalau kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, dan Tuhan yang ubahkan kami untuk semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat? Wah, buat kalian yang sehat-sehat, bersyukur banget ya. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan ya Sobat Impact Kids. Buat Sobat Impact Kids yang mungkin lagi ngerasa gak enak badan, jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang cukup, minum vitamin, dan pastinya harus dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan supaya kuat menghadapi atau menjalani hari-hari sekolah kalian. Nah Sobat Impact Kids, gimana nih rasanya sebulan sekolah? Seru? Wah, pasti banyak hal yang dihadapi ya. Ada keseruan-keseruan, terutama 17-an kemarin. Tapi mungkin banyak PR, banyak tes, banyak tugas yang harus dilakukan. Tapi tenang Sobat Impact Kids, tugas dan PR dan kuis itu tidak diciptakan oleh guru, tidak dibuat oleh guru untuk menyusahkan kalian kok. Malah, guru berharap supaya dengan adanya tugas, adanya tes, kalian bisa makin mengerti pelajarannya. Jadi semangat ya Sobat Impact Kids, pasti andalkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Nah Sobat Impact Kids, kalau aku tanya nih pendapat kalian ya, menurut kalian Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik nggak? Baik atau nggak baik? Nah menurut kalian lagi, apakah Tuhan kita maha kuasa nggak? Maha kuasa atau nggak maha kuasa? Nah boleh tulis di kolom komentar, boleh saling berdiskusi dengan teman atau berdiskusi dengan orang tua, dengan kakak-kakak, dengan guru-guru di sekolah ya Sobat Impact Kids. Nah, kalau buat aku sendiri nih, menurut aku Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik, adalah Tuhan yang sangat berkuasa, dan Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Gak hanya mengasihi aku nih, tapi juga mengasihi kalian semua. Walaupun kadang-kadang kita tetap mengecewakan Tuhan ya Sobat Impact Kids, masih ada dosa-dosa yang dilakukan, tapi Tuhan terus mengampuni kita, dan Tuhan terus menolong kita untuk jadi semakin baik, untuk semakin mengenal Tuhan, dan semakin serupa dengan Tuhan hari demi hari. Nah, kayak di Yeremia 29 ayat 11 Sobat Impact Kids, kalau kita lihat di ayat tersebut ya, kalian bisa baca nih, Yeremia 29 ayat 11, itu tertulis bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Wah, Tuhan sendiri loh yang ngomong ini melalui Yeremia yang menulis di kitab Yeremia Sobat Impact Kids. Tuhan kita adalah Tuhan yang merancangkan, yang membuat hidup kalian penuh dengan damai sejahtera. Nah, tapi pernah gak Sobat Impact Kids kalian harus melalui hal yang sulit? Pernah gak kalian menemukan masalah? Apakah pada saat kalian menghadapi masalah atau menemukan hal yang sulit, itu berarti Tuhan gak sayang lagi sama kalian? Apakah itu berarti Tuhan gak tepat janji? Apakah artinya pada saat Tuhan mengizinkan masalah terjadi, Tuhan kita jahat? Tapi sebenarnya Sobat Impact Kids, di balik masalah atau hal sulit yang kita hadapi, ternyata Tuhan punya maksud loh Sobat Impact Kids. Tuhan punya tujuan di balik mengizinkan hal-hal sulit terjadi dalam kehidupan kita. Mau tahu tujuannya apa? Yuk Sobat Impact Kids, kita mau buka Alkitab kita mau membaca, kita mau merenungkan dan menghafalkan ayat kita hari ini nih, dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Roma 8 ayat 28. Nah, Sobat Impact Kids, kalau dari ayat hafalan kita tadi nih, Roma 8 ayat 28, kita bisa lihat ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Bukan untuk mendatangkan kejahatan, bukan untuk mendatangkan kesengsaraan untuk hidup kita, tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang menjadi anak-anaknya Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang tetap melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, Sobat Impact Kids. Walaupun mungkin ada masalah yang kita pernah hadapi, atau ada hal-hal yang sulit yang harus kita jalani, tapi Tuhan merancangkan semuanya untuk kebaikan. Gimana caranya kita bisa menemukan kebaikan dari hal sulit yang kita hadapi? Mungkin Sobat Impact Kids pernah sakit yang keras bahkan. Atau jangan Sobat Impact Kids, mungkin keluarga Sobat Impact Kids ada yang pernah sakit keras. Emangnya ada hal yang baik dari sakit keras? Atau mungkin Sobat Impact Kids pernah dijauhi teman. Emangnya ada hal yang baik dari dijauhi dan diomongin teman? Atau mungkin Sobat Impact Kids merasakan hal-hal lain yang bikin sedih, yang bikin khawatir, yang bikin takut. Memangnya ada hal-hal yang baik dari hal tersebut? Nah, tapi Sobat Impact Kids, kita bisa melihat bahwa Tuhan kita merancangkan rancangan damai sejahtera buat kita. Tuhan Yesus mereka-rekakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Emang apa yang bisa didapatkan dari hal sulit yang kita hadapi? Pada saat kita menghadapi hal sulit, kita bisa semakin melihat bahwa Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Tuhanlah satu-satunya yang bisa memberikan kita pertolongan. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang mengasihi kita tanpa syarat, yang terus menerima kita, terus mendengarkan doa kita, dan terus menjawab segala keluh kesah kita sesuai dengan kehendaknya. Sobat Impact Kids, tahu pupuk nggak? Itu loh yang biasa dipakai buat tanaman. Pernah bikin pupuk? Atau pernah lihat cara pembuatan pupuk? Nah, pupuk tuh bisa dibuat dari berbagai hal ya. Salah satunya adalah bahan-bahan yang menjadi kotoran Sobat Impact Kids yang sudah tidak dipakai lagi. Wah, biasanya kalau misalnya kotoran-kotoran ini atau bahan-bahan yang tidak kepakai ini disimpan, dijadikan pupuk, biasanya dia bakal Sobat Impact Kids, bakal bau banget dan gak enak, gak mau deket-deket deh sama pupuk. Tapi ternyata barang yang gak enak baunya ini, yang bau ini, dia bisa berguna supaya tanaman yang kita tanam bisa bertumbuh dengan sehat loh Sobat Impact Kids. Nah, kita bisa lihat kan bahwa hal yang kelihatannya buruk sebenarnya bisa Tuhan pakai untuk menjadi hal yang baik. Sama seperti pengorbanannya Tuhan Yesus Sobat Impact Kids. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, orang-orang Israel menganggap bahwa Tuhan Yesuslah yang akan menebus mereka, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma. Tapi ternyata Tuhan Yesus mati di kayu salib. Apakah artinya Tuhan Yesus kalah? Memang ada hal yang baik dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ada ya Sobat Impact Kids, Tuhan Yesus memang tidak secara langsung menunjukkan bahwa dia membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma saat itu. Tapi Tuhan Yesus melepaskan seluruh umat manusia dari masalah yang paling besar, dari penjajahan yang paling besar, yaitu dosa. Tuhan Yesus membebaskan kita dari maut Sobat Impact Kids, dari kematian selama-lamanya. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus memenangkan kita, membuat kita jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Kita bisa terus merasakan kasih Tuhan, kita bisa terus ditolong oleh Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa yang kita lakukan. Karena kasihnya Tuhan, Tuhan mau melakukan hal yang luar biasa ini. Jadi kita bisa lihat ya Sobat Impact Kids, mungkin ada hal sulit yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada masalah yang Tuhan izinkannya terjadi dalam kehidupan kita. Tapi itu bukan berarti Tuhan jahat, atau bukan berarti Tuhan gak tepat janji. Tapi malah kebalikannya, Tuhan memakai hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang kelihatannya sulit dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Melihat bahwa Tuhan begitu maha kuasa, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Segala sesuatu Tuhan izinkan, baik hal yang buruk maupun hal yang baik,
untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan Sobat Impact Kids, nama Tuhan yang terus dipuji dan ditinggikan. Dan Tuhan gak hanya menolong kita di akhir dari masalah kita loh Sobat Impact Kids. Pada saat kita melewati masalah, Tuhan terus berjalan bersama kita, Tuhan terus beserta dengan kita. Tuhan mengerti apa yang kita rasakan, Tuhan mendengar setiap keluh kesah kita. Jadi Sobat Impact Kids, pada saat kalian menghadapi hal yang sulit, baik itu hal kecil maupun hal yang besar yang rasanya sulit untuk dihadapi, datanglah sama Tuhan ya Sobat Impact Kids. Ceritain segala sesuatu yang kalian hadapi, segala sesuatu yang kalian rasakan, dan minta Tuhan untuk menolong kita melihat apa yang Tuhan pengen kita pelajari dari hal ini. Minta tolong Tuhan supaya Tuhan bisa menolong kita melihat bahwa Tuhanlah satu-satunya yang bisa diandalkan. Dan minta tolong Tuhan untuk menolong kita, memberikan sukacita, memberikan kasih, dan damai sejahtera, sehingga kita bisa terus mengarahkan hati dan mulut kata-kata kita dan perbuatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang terbaik buat kami, bahwa Engkau selalu mendatangkan kebaikan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kadang-kadang kami menghadapi hal-hal yang sulit yang mungkin membuat kami khawatir, membuat kami sedih, membuat kami tidak nyaman. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau menjadikan hal-hal sulit tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang tolong kami Tuhan untuk dapat melalui hal-hal yang sulit tersebut dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami bisa terus memuliakan nama Tuhan dan kami bisa melihat betapa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang tolong Tuhan, pegang tangan kami sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, mungkin kita menghadapi masalah, Tuhan mengizinkan hal sulit terjadi dalam kehidupan kita. Tapi semuanya itu Tuhan ciptakan untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Supaya kita bisa terus mengandalkan Tuhan, melihat kasih-Nya Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik Sobat Impact Kids, jangan lupa bersyukur ya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.